Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tegangan geser dan deformasi aksial. Ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang tegangan normal, yaitu tegangan normal itu diakibatkan akan adanya tarikan ataupun tekanan. Ya. Jadi tegangan normal, ya ini diakibatkan akibat beban aksial yang bekerja pada batang lurus. Ya ingat batangnya harus lurus, dia harus batang yang prismatis ya dan bekerja pada titik pusat sentroidnya ya. Jadi bekerja tegak lurus dengan bidang permukaan benda. Lalu apa bedanya dengan tegangan geser? Kalau tegangan geser itu dia bekerja dalam arah tangensial terhadap permukaan bahan ya. Jadi eh, dia tidak dalam satu garis gitu. Lalu bekerja sejajar dengan bidang permukaan benda. Gampangnya seperti ini. Ini kalau kita lihat gambar di samping, ya saya punya batang, dia ditarik dengan beban P, ya, maka dia akan mengalami beban, maaf tegangan apa? Tegangan normal, ya, berupa tarik. Nah kalau ini dia ditekan, ya. Ingat gayanya ini dia sejajar, ya. Gayanya ini dia dalam satu titik ya, dia ditekan maka dia akan mengalami tegangan normal juga berupa tegangan normal tekan ya. Nah, kalau ini itu adalah contoh dari apa? Tegangan tarik ya. Kenapa? Karena dia diberi beban yang berbeda, maaf, beban yang tidak satu garis terhadap beban yang ada ya. Di sini saya punya batang satu, ini saya punya batang dua. Batang satu ini saya tekan ya. Maka ketika batang satu yang saya tekan batang dua dan tidak mengenai batang dua, maka dia akan mengalami yang namanya tegangan geser ya. Ini adalah kalau tegangan normal dia mengalami tarikan atau tekanan dalam satu garis ya. Kalau tegangan geser dia akan mengalami pergeseran gitu ya. Ini adalah pergeseran yang pertama tadi ya, yang yang kedua ini mohon maaf, yang bekerja sejajar dengan bidang permukaan benda. Kalau yang berupa tangensial itu kalau misalkan gini, ya ini itu nanti dia akan eh, terpecah di sini secara miring ya, secara tangensial itu. Nah, ini apakah di sini dia juga mengalami tegangan geser? Ya, ya. Kenapa? Karena dia bekerja tidak dalam satu titiknya, ya. Di sini saya ada P, di sini ada P juga. Ini ada batang dua yang saya beri baut, ya. Pertanyaannya, tegangan gesernya itu terjadi pada batang saya atau bautnya? Batang saya atau bautnya? Ya. Ya, yang benar adalah tegangan geser saya itu dia bekerja pada bautnya ya karena baut ini dia ditekan di sini ke kiri ya dan ini dia ditekan ke kanan ya sehingga dia akan mengalami tegangan geser secara tangensial itu tadi yang saya sampaikan itu ya ini juga sama ya tegangan geser dia bekerja pada ini pada bautnya ya. Lalu apa yang bekerja pada ini, pada batang saya? Yang bekerja pada batang saya ini itu adalah dia tegangan apa? Normal ya, tetapi dia mengalami konsentrasi tegangan pada daerah lubangnya. Ini daerah lubang ini ya. Tapi tegangan gesernya dia bekerja pada bautnya. Itu. Nah, tegangan geser itu bisa kita cari dengan rumus tau sama dengan V per A. Tau itu tegangan geser, ya. Satuannya MPa, ya. Harus diingat bahwa tegangan itu Newton per milimeter persegi atau MPa. V itu adalah gaya gesernya atau Newton, A adalah luas permukaan milimeter persegi. Kalau saya punya ini, ya, maka luas permukaannya adalah luas permukaan sisi dalam baut ini ya. Gitu. Jadi bukan luas permukaan dari batang saya bukan, karena yang saya tinjau adalah bautnya. Gitu. Nah, contohnya ini pada gambar di samping terjadi tegangan geser dengan persamaan ini tau sama dengan V per A. Dengan V ini ya, itu adalah P per 2. Pertanyaannya kenapa P per 2? Karena ini, Dek. Ini di sini itu ada ini loh ya. Ada dua gaya ya yang bekerja pada satu ini yang bekerja pada titik ini jadi tegangan geser di sini kan ada satu ada dua tegangan yang bekerja di sini dek ya satu dua di titik MN dan PQ
ya. Sehingga di sini kalau saya punya P, ini sama dengan P per 2. Tapi kalau ini sistemnya seperti yang ini ya, maka tegangannya ya tau sama dengan V ya. Jadi V sama dengan P, mohon maaf ini V sama dengan P ya. Kenapa? Karena dia hanya bekerja pada satu sisi di sini saja. Itu. Kalau dia bekerja pada dua sisi ya, 1, 2 ini maka tegangan V sama dengan P per 2 ya. Nah, rumus gaya geser di atas ini ya didapatkan karena baut ini dikatakan mengalami geser ganda atau dua irisan pada irisan Mn dan irisan Pq ini. Gampangnya ini kalau misalkan kita gambarkan distribusi tegangannya, distribusi bebannya ya. Jadi di sini ada beban 1, beban 2 yang akibat ini, lalu ada beban 3 ya, ini. Ya, sehingga di sini itu di titik Mn dan Pq dia mengalami tegangan geser ya. Besarnya tegangan yang geser yang bekerja itu ini, Dek. Ya. Jadi ini adalah tegangan gesernya, maka luasannya itu adalah ini. Ya. Luasannya ini bukan lingkaran ini bukan ya, tapi luasan dari sini sampai ke sini. Itu setengah lingkaran berarti. Karena dia yang dikenai oleh geser A-nya ini. V-nya ini ada V1, V2. Itu ya, makanya V sama dengan P per 2. Karena di sini Mn dia hitung sendiri, di Pq juga dia dihitung sendiri. Oke. Nah, pada gambar di samping terjadi tegangan geser dengan persamaan tau sama dengan V per A, tapi V-nya sama dengan P. Ini ya, V sama dengan P karena dia hanya diterima dalam satu irisan saja. Ini. Nah, berbeda dengan yang ini. Ini kan ada dua, satu di titik Mn dan Pq ya. Ini, sini dan sini. Kalau ini dia hanya satu saja, di sini saja, di titik Mn saja, sehingga V sama dengan P. Jadi dalam menentukan tegangan, gaya geser yang bekerja, ya, gaya geser berarti V, ya itu kita lihat dulu bagaimana struktur tersebut bekerja, ya, bagaimana struktur tersebut didesain. Gitu. Kita masuk pada deformasi aksial pada batang prismatis ya. Nah, jadi deformasi aksial pada batang prismatis ya karena dia mengalami tarikan ataupun mengalami tekanan ya, maka kalau dia mengalami tarikan dia akan mengalami deformasi berupa perpanjangan ya. Jadi deformasi perpanjangan ini ya itu dapat kita hitung dengan rumus ini sama dengan ya, jadi deformasi aksial sama dengan P kalikan L per E kalikan A. Apa itu E? E adalah modulus elastisitas. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan minggu depan setelah UTS tentang modulus elastisitas. Dengan A adalah luas penampang. Jadi apa itu modulus elastisitas? Modulus elastisitas itu kita sebut juga dengan kekuatan material ya, di mana dia dalam menahan deformasi dalam kondisi elastis sebenarnya itu ya. Atau kalau nanti kita sudah melihat diagram tegangan-tegangan, maka kita sebut dengan modulus elastisitas itu adalah kemiringan suatu kurva tegangan-tegangan dalam kondisi elastis. Ya. Gitu. Nah, EA ini kita sebut juga dengan rigiditas aksial. Gitu. Jadi contohnya ini. Jadi apabila saya punya batang ya panjangnya 20 cm, di mana batang ini ukuran penampangnya itu adalah 100 mm kali 20 mm. Ya. Batang mempunyai modulus elastisitas E sebesar 200 GPa atau 200.000 MPa. Apabila batang ditarik dengan beban di bawah, ya, beban P ini ya, berapa perpanjangan yang terjadi pada setiap beban yang ada di mana ini ya. Perpanjangan ini sama dengan P kalikan L per E dikalikan A ya. Maka kalau kita tarik 10 kN dia akan mengalami perpanjangan sebesar 0,01 mm ya. Kali 50 kN 0,05 mm. Kalau 1000 kN maka dia akan mengalami perpanjangan sebesar 1 mm atau gampangnya P-nya itu kan ini ya. Kalikan L total panjangnya dibagi E modulus elastisitas dikalikan A. Gitu. Nah,
Dalam, deformasi aksial itu kita kenal juga yang namanya kekakuan dan fleksibilitas. Kekakuan itu ya merupakan representasi dari modulus elastisitas dikalikan dengan luas penampang. Jadi kalau saya punya modulus elastisitas saya ketahui, saya punya luasan penampangnya juga saya ketahui, L-nya saya ketahui, maka saya juga akan bisa mencari kekakuan dari struktur saya, itu, ya. Jadi kekakuan ini itu merupakan representasi kekuatan sebenarnya ya, representasi kekuatan suatu struktur dalam menahan deformasi, ya. Bukan menahan deformasi ya, dalam deformasinya. Itu. Kalau F fleksibilitas itu kebalikannya. Ya, itu perpanjangan akibat beban satuan. Gitu. Ya. Nah, jadi hubungan antara kekakuan dan fleksibilitas ini, karena tadi kebalikannya maka K sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per K ya. Kekakuan sama dengan 1 per fleksibilitas, dengan fleksibilitas sama dengan 1 per kekakuan itu. Lalu suatu struktur yang perlu teman-teman tahu juga adalah yang namanya dengan struktur kabel. Ya. Jadi kabel itu kalau teman-teman lihat jembatan kabel Suramadu itu kan pakai jembatan kabel ya. Bagi yang pernah ke Suramadu silakan diamati itu ya. Nah, jadi kabel itu dia kuat menahan tarik, tetapi lemah dalam menahan tekan dan lentur. Ya, makanya kalau teman-teman lihat struktur kabel, dia pasti didesain terhadap tegangan tarik. Dia tidak didesain terhadap tekan atau lentur, karena kalau kita tekan, ya pasti dia akan langsung kolaps ya. Kenapa? Karena kabel itu dia menahan beratnya sendiri saja dia susah kan gitu. Menahan beratnya sendiri saja dia sudah kolaps, apalagi disuruh menahan tekan kan tidak bisa. Tapi kalau dia disuruh menahan tarik, itu dia sangat kuat sekali. Nah, luas kabel itu sama dengan jumlah luas susunan kawat pembuatnya. Jadi kalau adik-adik sekalian mendesain dari jembatan kabel, lalu ingin mengetahui seberapa kuat kabel saya, jangan dikalikan A-nya itu adalah keseluruhan luasan dari kabel, bukan ya. Tapi keseluruhan jumlah luas dari kawat penyusunnya itu. Ya. Lalu luas kabel bukan luas penampangnya tadi ya. Gitu. Nah, lalu luasnya didapat dari apa? Biasanya kalau teman-teman ingin mendesain kabel, kalau teman-teman membuka tabel kabel itu sudah ada luasannya. Ya, dari pabrikan sudah mengeluarkan berapa luasan kabel yang dijual ya teman-teman bisa pakai itu. Ya, jadi bukan memakai keseluruhan luasannya karena kabel itu kan terdiri dari lilitan kawat. Ya, otomatis tidak keseluruhan dari penampang kabel itu dia adalah full kawat. Ada rongganya. Lah, rongga itu yang perlu kita antisipasi. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada mungkin saya akhiri. Kalau misalkan ada bisa disampaikan di grup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.